Nah, di sini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Mungkin adik-adik ada yang sudah tahu bimbingan kelompok itu apa? Kalau dari saya mungkin Ya. bimbingan kelompok itu sama kayak bimbingan klasikal tapi orangnya lebih sedikit. Betul. Jadi yang dikatakan oleh teman kita benar ya. Oke. Nah, karena kalian sudah dikumpulkan ya, 10 orang ini didapatkan dari kuesioner yang adik-adik dapatkan tadi ya. Nah, di sini dimana kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi untuk bisa menjelaskan ataupun bisa untuk mengetahui apa itu yang dinamakan pengambilan keputusan karir, dan juga bagaimana adik-adik ini yang sering permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, tapi ini secara umum ya. Secara umumnya itu seperti apa? Nah, jadi dalam melaksanakan konseling ataupun maaf ya, bimbingan kelompok ini, yaitu adik-adik tentunya di sini ada asas kerahasiaan, di mana akan ada rahasia, terus ada asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Jadi adik-adik dapat menyampaikan itu, dan untuk durasi waktunya itu disepakati ya, sekitar 10 menit saja. Oke, baik. Nah, kira-kira di sini Ibu menjadi salah satu pemimpin kelompoknya ya. Nah, tapi ini kelihatannya sangat lemas sekali ya. Tentu untuk bisa mencairkan suasana, Ibu akan memberikan ice drinking sebentar saja. Oke. Nah, di sini ada ice drinkingnya itu adalah tepuk tunggak dan tepuk tunggal. Kalau Ibu bilang tepuk tunggal, kalian tepuk. Kalau misalkan Ibu ngasih kalian itu adalah tepuk tunggal sama tepuk tunggak, kalian kalau tunggak nggak usah, kalau tunggal ya gitu. Tepuk tunggak, tunggal, 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 tunggal. Wah, ini salah satu gini ya, ice breaking supaya adik-adik dapat mencairkan suasana lagi. Oke, selanjutnya yaitu bisa kita beralih ya pada kegiatan selanjutnya, yaitu terkait dengan adik-adik permasalahan yang sering adik-adik hadapi itu apa, seperti itu. Silahkan mulai dari Mungkin dari saya dulu ya Bu. ya. Kalau saya itu ini Bu, saya masih ragu-ragu gitu Bu dalam mengambil keputusan. Baik, ragu-ragu dalam pengambilan keputusannya untuk adiknya ini ya. Oke, jadi di sini ada dua, rata-rata semua jawabannya sama ya. Masih ragu akan sebuah keputusan yang ingin diambil. Kalau boleh tahu, adik-adik mau mengambil apa, atau sudah memplanning nih, mungkin ragunya itu ingin masuk kuliah kah atau langsung bekerja? Kalau boleh tahu? Mungkin kuliah dulu Bu. Kuliah ya. Oke, rata-rata ada yang kuliah, ada yang kerja, seperti itu. Nah, jadi adik-adik tentunya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk bisa mengatasi hal ini. Nah, tentunya di sini ada salah satu proses belajar terkait dengan suatu teknik dari WDEP. Nah, di mana W itu singkatan dari want. Nah, want ini biasa diartikan sebagai keinginan. Nah, apa itu keinginannya? Seperti itu. Yang kedua itu adalah D, itu adalah doing, apa yang kalian lakukan. Terus selanjutnya ada evaluasi, dan juga ada planning ataupun rencana, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, untuk bisa mengidentifikasi hal-hal tersebut, itu adik-adik dapat mengetahui dulu sebetulnya, mulai dari mengetahui apa sih dari definisinya, indikatornya, seperti itu. Memang semuanya membutuhkan waktu yang tidak cepat
instan ya, tapi membutuhkan waktu. Jadi adik-adik dapat karena dapat kesempatan masih kelas 11, adik-adik dapat melaksanakannya. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, di mana dampaknya ketika ragu-ragu seperti itu? Yang pertama, itu ketika adik-adik ragu tentunya yang pertama tidak tidak percaya gitu pada bakat dan minat. Yang kedua, mungkin adik-adik belum bisa mengambil suatu resiko. Terus yang ketiga, mungkin ikut-ikutan teman atau ikut-ikutan pilihan dari orang tua. Apakah ada yang seperti itu? Saya mungkin Bu, tapi saya ini kayak ikut-ikut teman gitu. Oh ya, ikut-ikut teman ya. Oke, nah kira-kira strategi yang lain mungkin ya, mungkin ada strategi yang ingin kalian sampaikan. Itu bagaimana strategi kalian dari teknik WDEP? Mungkin kalau dari saya mungkin kalau dari saya kan tadi Won itu nyari tahu dulu apa Iya. yang diinginin. Betul. Nah mungkin saya cuma nangkep itu dulu Bu, kayak kita harus nyari tahu dulu apa sih yang kita minati. Dan untuk selanjutnya saya masih kurang paham Bu. Bagus. Jadi yang pertama adalah mengenali diri kalian sendiri. Oke, itu adalah tahap yang bagus ya. Berarti salah satu Won adalah keinginan kalian adalah ingin mengetahui jati diri kalian. Seperti dengan cara apa adik-adik dapat mengikuti ekstrakurikuler seperti itu ya, karena masih ada kesempatan loh untuk mengasah keterampilan ya. Baik. Nah selanjutnya yang kedua itu adik-adik dapat tahu nih awalnya itu seperti itu, keinginan. Nah selanjutnya doing, apa yang telah adik-adik lakukan untuk bisa apa saja hal-hal yang adik-adik lakukan untuk merencanakan seperti itu. Mungkin dari apa mungkin? Kalau dari saya mungkin kayak nyari-nyari informasi-informasi di media sosial. Oke, bagus. Jadi dapat mencari informasi karir ya, informasi karir di media sosial. Misal ketika ini loh ingin masuk ke jurusan A dengan target nilai sekian seperti itu. Itu bagus ya, bagus sekali. Nah itu adik-adik yang dapat kakak sampaikan. Jadi terkait dengan bimbingan kelompok ini bagaimana kita dapat mengantisipasi ya. Tentunya ketika ada hal tersebut, yang pertama yang diinginkan adalah bagaimana mengetahui bakat dan juga minat terlebih dahulu, begitu ya. Oke. Nah, di sini kakak akan membagikan kuesioner ya, diisi 2 menit cukup. Cukup Bu. Ya, silakan diisi dulu ya. Baik. Nah, dapat Ibu ambil ya. Oke. Nah, ini data ini selanjutnya akan Ibu rekap hasilnya untuk ke konseling kelompok. Begitu ya, Adik-adik. Terima kasih.